Halo teman-teman, welcome to our YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, saya Raka Firman beserta istri saya, Rani Rahmawati. Kita akan berbagi atau sharing pengalaman dan info terkait dengan pembuatan visa dependent untuk pergi ke Jepang. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman semua jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa juga untuk share video kita ke teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Nah, oke. Halo ibunda tercinta Rani Rahmawati. Sebelumnya mungkin saya ingin mengucapkan selamat setelah sekian lama, hampir 1 tahun ya? Iya. Hampir 1 tahun menunggu, akhirnya berhasil menyusul suami ke Jepang. Suami ke Jepang. Terima kasih. Nah, info-info nih, mungkin banyak juga teman-teman yang bertanya-tanya, apa sih yang membuat harus menunggu begitu lama hingga mencapai hampir 1 tahun baru bisa membuat visa dan menyusul ke Jepang? Sebenarnya ini tuh terhambat karena corona kan. Kita juga tahu semua negara itu ditutup untuk jalur warga negara asing. Nah, di sini kan aku tuh termasuknya visa dependent. Sebenarnya visa itu kan ada berbagai macam jenisnya. Webnya aku kasih link di bawah ini di description boxnya. Nah, jadi yang pertama itu sebelum apply visa, kita ngajuin untuk pembuatan COE dulu ya. Nah, itu proses COE itu diurusnya di Jepang. Nah, itu prosesnya kebetulan pembuatan COE itu berkisar antara 1 sampai 3 bulan. Nah, kebetulan pada saat kita bikin, kebetulan cepet. Dan itu cuman butuh 2 minggu ya? Waktu itu berapa? Ya, sekitar 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu itu sudah dikasih tahu kalau COE-nya bisa terbit dan udah dapat dikirim pos kan? Dikirim pos ke alamat rumah di Jepang. Nah, itu langsung kabarin kan, karena COE itu salah satu syarat untuk pembuatan visa dependent. Nah, udah itu telepon ke JVAC, tempat pengurusan visa untuk daerah di cakupan untuk Sumatera bagian selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, ya kayaknya cuma segitu. Kalimantan saya nggak tahu termasuk juga atau enggak. Nah, itu telepon ke JVAC, ternyata bisa, tapi syaratnya COE-nya harus yang asli. Waktu itu langsung ngabarin Ipit kan, ternyata harus COE asli. Oke, langsung dikirim ke Indonesia lewat pos ya, lewat pos namanya tuh IMS. Soalnya pos itu ada berbagai jenisnya kan. Itu membutuhkan waktu berapa? 2 minggu. Iya, sekitar seminggu di perjalanan sampai nyampe ke Indonesia. Udah itu udah nyampe COE di tangan, ditelepon lagi lah JVAC-nya, bisa apa enggak, dan ternyata ditutup. Padahal waktu minggu lalu nelpon tuh masih bisa. Jadi langsung kecewa berat. Udah itu kapan tuh? Januari awal. Januari awal udah nggak bisa kan. Nah, ya udah deh, nanggung. Sebetulnya karena ada acara juga di rumah, kakakku mau nikah, jadi ya udah deh, siapa tahu nanti setelah kakakku nikah di pertengahan Januari bisa nih untuk apply visa. Ternyata sampai berbulan-bulan nggak bisa. Akhirnya lama loh, sampai di Agustus nyari info kan, terus ada temen juga banyak info, katanya udah bisa kayak gitu. Ternyata benar, itu tanggal 11 Agustus. Nah, kita ngumpulin berkasnya, telepon lagi. Oh iya, udah bisa mbak, katanya gitu, untuk dependen, tapi harus menentukan jadwal temu sesuai nggak sama jadwalnya mereka. Akhirnya by email tuh
Bisa sih sebetulnya via aplikasi JVAC-nya juga, cuman lebih enak menurutku lewat email waktu itu. Desember tahun lalu itu memang Jepang melakukan penutupan lagi border akibat dari meningkatnya kasus corona di Jepang yang menyebabkan jadi semua penerbangan menuju Jepang ditutup. Tadi setelah seperti tutup selama hampir 8 bulan tidak bisa mengajukan visa, kemudian mulai tanggal 11 Agustus ya. Mulai tanggal 11 Agustus akhirnya dapat info visanya penerbangannya bisa dibuka, visanya bisa diajukan. Terus langkah-langkahnya apa aja sih? Misalkan tadi kan pertama untuk membuat visa itu pertama tadi bikin kita harus reservasi, bikin appointment, janji temu melalui telepon atau melalui email ke JVAC. Kemudian apa aja sih kira-kira syarat-syaratnya, terutama untuk visa dependent? Pertama udah pasti paspor. Paspor yang paspornya masih aktif ya? Iya, paspor masih aktif. Terus visa aplikasi formnya itu bisa di-download di webnya JVAC. Terus foto 1 kali ukuran 4,5 kali 4,5 pakai background putih. Terus KTP udah pasti. Terus COE. Jadi tadi pertama yang pasti paspor. Paspor yang masih aktif. Kemudian KTP. Foto. Ukuran 4,5 kali 4,5. Foto dengan background putih itu yang pasti foto 6 bulan terakhir ya. Kemudian COE. Terus itu udah syarat umum pengajuan visa. Nah, untuk dependent ya. Nah, ini karena sekarang statusnya lagi corona, ada dokumen tambahan yang diminta sama JVAC. Yang pertama itu adalah surat alasan berisikan keterangan keberangkatan ke Jepang. Habis itu kita bikin kayak esai gitu. Alasan kita untuk ke Jepang tuh apa gitu. Terus bukti hubungan kekeluargaan kayak kartu keluarga atau buku nikah. Terus fotokopi paspor pasangan di Jepang. Terus resident card pasangan di Jepang sama surat keterangan COE kadaluarsa. Karena kebetulan COE itu hanya berlakunya 3 bulan. Tapi pengecualian untuk kasus corona ini. Jadi tadi selain 4 syarat umum yang memang untuk teman-teman nih, terutama yang ingin mengajukan visa dependent. Visa dependent ini tadi dalam artian nggak hanya harus istri yang suaminya di Jepang, tapi bisa juga sebaliknya. Misalkan suami yang istrinya di Jepang, atau mungkin juga ada anak yang orang tuanya di Jepang, atau mungkin juga ada yang ada hubungan keluarga di Jepang. Tadi 4 visa dependent, 4 syarat umum. Dan juga untuk kasus sekarang ini karena adanya corona terdapat 4 syarat tambahan tadi. Pertama alasan surat, kita diminta membuat surat semacam esai alasan kenapa ini pergi ke Jepang. Surat yang menyatakan hubungan kekeluargaan juga, itu kartu keluarga kah, atau mungkin kalau pasangan itu buku nikah. Dan juga paspor serta resident card dari keluarga yang ada di Jepang. Dan yang terakhir tadi COE, jika COE-nya sudah kadaluarsa. Nah, berarti itu alasan syarat-syarat yang bisa disiapkan untuk teman-teman yang mau bikin visa dependent. Nah, BTW itu surat alasannya itu gimana ya? Tadi berupa esai, kita harus menulis. Bahasa yang digunakannya harus bahasa Jepang kah? Harus bahasa Inggris kah? Atau boleh bahasa Indonesia? Sebetulnya karena mereka nggak punya format khusus, jadi pakai bahasa Inggris. Harus bisa yang bahasa Inggris. Iya, pakai bahasa Inggris. Nggak perlu harus bahasa Jepang gitu. Enggak. Dan apa ya? Waktu itu alasannya apa yang dituliskan di situ? Sebetulnya alasan standar sih, karena
Ya emang tujuannya untuk mendampingi suami di Jepang, dan aku harus jelasin juga ya. Iya, biar seru-seruan aja gitu. Untuk bisa bantu suami karena kan di sana tuh statusnya lagi sekolah, susah bagi waktu, makan susah, cuci baju nggak ada waktu, beres-beres rumah apalagi gitu kan. Jadi setidaknya bisa membantu pekerjaan. Namanya pasangan tuh pasti pengen, ya itu sekarang udah nggak berlaku sih, terserah individunya itu mau punya keturunan apa enggak gitu. Kalau kita masih menganut yang punya keturunan, ya tujuannya itu Kan alasan-alasannya tadi ingin yang pertama mendampingi suami gitu, ingin membantu ya pekerjaan rumah gitu, pekerjaan rumah suami. Oke, kalau gitu. Sama alasan-alasan lainnya ya, bagus juga alasannya. Ya karena alasannya bagus, jadi kan akhirnya visanya bisa diterima dan bisa diajukan. Nah, tadi kita sudah berbicara waktu, alasan kenapa baru bisa dibikin, kemudian juga syarat-syarat yang harus diperlukan, kemudian pengajuannya nih. Ini kan kadang bingung, kita mau apply visa itu kira-kira kemana sih bikinnya, pengajuannya? Apakah terutama nih untuk yang berada di daerah sekitar Jakarta, Bandung, atau Jawa Barat, kita harus mengajukannya kemana? Apakah harus ke Kedubes langsung, Kedubes Jepang ya? Kedubes Jepang itu kalau nggak salah alamatnya itu ada di Tamrin, atau kemana dalam pengajuannya? Yang pertama, kalau aku pribadi sih, sesuai pengalaman, yang pertama kan cara pembuatan visa langsung ngetik di Google aja, udah keluar tuh webnya JVAC. Nah di situ sebenarnya ada pembagian lagi wilayah khususnya, misalkan daerah Sumatera, Jawa, Bali, apa Makassar gitu, ada apa namanya, bagian-bagian pos, namanya konjen tersendiri gitu. Kebetulan yang di Bandung itu ikut masuk ke JVAC yang alamatnya di Kuningan City. Itu. Oh, jadi pengajuan visa itu bisa di beberapa tempat ya. Jadi dibagi per regional gitu lah istilahnya. Jadi di daerah Sumatera itu ada di Konjen ya, di Konjen. Kemudian di Medan ya, Medan ya. Kemudian untuk daerah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah mungkin ya, ada di JVAC di Kuningan, di Kuningan City. Kemudian ada juga yang masuk ke regional di Makassar dan lain-lain. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang berasal dari Aceh, kebetulan kebetulan ingin mengajukan visanya, apply-nya di Jakarta, itu boleh nggak sih kira-kira? Kayaknya enggak sih, karena kan itu ada KTP sesuai domisili jadinya. Jadi domisili kita di mana, kita harus lihat kita bisa apply-nya di region mana gitu ya. Oke. Jadi itu juga info yang sangat menarik. Jadi kita nggak bisa sembarangan untuk apply. Kemudian itu setelah kita tahu nih prosesnya, kita apply kemana, terus itu kira-kira proses visanya itu sampai terbit itu berapa lama, dan apakah ada sesuatu yang menghambat dan lain-lain, itu bisa juga di sharing. Oke. Normalnya tuh kan visa itu nggak lama ya, sebenarnya 3 apa paling lama seminggu lah udah bisa terbit gitu. Kalau keadaan dan situasinya sedang normal, nggak lagi corona ini. Cuman karena corona ini ada pembatasan WNA yang masuk ke Jepang, ya, jadi butuh kemarin itu sekitar 4 minggu baru terbit visanya. Sebenarnya nggak tahu dilihatnya dari apa ya, teman-teman kan, aku juga ada kayak grup WA gitu, ibu-ibu semua, istilahnya dependen yang mau nyusul suami semua. Itu macam-macam, ada yang 3 minggu udah dapat, ada yang 6 minggu, macam-macam. Aku juga nggak tahu itu dilihatnya dari apa gitu.
Kebetulan yang aku itu cuma 4 minggu. Berarti yang paling cepat itu 3 minggu? Iya, 3 minggu sih. Nah, jadi kalau ada di kondisi normal itu biasanya nggak lebih dari seminggu udah terbit, tapi karena semenjak corona ini dan nggak tahu kenapa baru dibuka lagi bisa sampai berminggu-minggu. Iya. Nah terus dalam saat proses pengajuan visa itu ada sesuatu yang menarik nggak sih? Maksudnya ada sesuatu yang ada pengalaman yang bikin jadi sedih, bikin jadi excited, atau bikin kenapa gitu yang tidak terlupakan? Okay. Aku kan pertama ngajuin itu tanggal 27 Agustus. Nah, seminggu kemudian dapat kabar tiba-tiba ditelepon dari kedutaan. Angkat, ternyata nggak enak. Oh, Bu, visanya harus dibatalkan. Kenapa? Saya bilang gitu. Karena ibu adalah pasangan dari penerima beasiswa Max. Nah, untuk saat ini penerima beasiswa dependen untuk penerima beasiswa Max itu belum bisa diajukan. Iya, oke. Kenapa tuh? Alasannya? Alasannya karena saya juga nggak tahu alasannya. Pokoknya suruh dibatalkan aja. Iya, suruh dibatalkan aja. Nah, ibu harus mengajukan penarikan berkas supaya jatuhnya secara pribadi yang membatalkan daripada harus dibatalkan oleh si pihak kedutaannya gitu katanya. Karena kalau udah mengalami penolakan, pembatalan, susah lagi untuk apply, butuh waktu 6 bulan kemudian kan. Ya udah, tanpa mikir panjang, nggak mau ribet lagi, akhirnya langsung bikin pengajuan penarikan berkas, dan nggak lama visa udah nyampe lagi di rumah. Aku pikir prank, masih lihat dicek dalamnya, beneran nggak ada visanya dong. Ya udah, di situ sedih. Terus ya namanya kecewa ya, orang manusia lah pasti ngerasa kecewa gitu. Cuma udah bete seharian. Taunya 2 hari kemudian, lusanya dapet telepon lagi. Padahal tuh visa baru nyampe tuh di tangan 2 hari kemudian tuh. Pas nyampe sorenya itu jam visa nyampe tuh sekitar jam 1 sore, jam 4 ditelepon lagi. Pas ditelepon katanya, untuk saat ini dependen dari Max udah bisa Bu, boleh diajukan ulang. Antara mau sedih tapi jadi seneng lagi tuh gimana, kayak udah diangkat ke langit, tiba-tiba jatuh terus naik lagi gitu kan, nggak karuan, pokoknya kayak roller coaster aja di situ. Masa sih secepat itu gitu kan berubahnya? Nggak percaya nih aku, iyain aja dulu, ya sambil masih mikir kan, masa sih cepet banget. Akhirnya Seninnya mastiin lagi nih ke JVIC sama kedutaan, sambil tanya persyaratannya apa aja yang harus dilampirin, mastiin lagi kan, walaupun sebenarnya udah tahu. Nah, pas udah itu, iya benar udah bisa. Nah, kedutaan bilang, oh iya ada syarat tambahan nih katanya. Syarat tambahannya adalah harus ada surat persetujuan dari kampusnya untuk menerima dependen ini katanya. Nah, udah itu langsung dia telepon Ipit kan, ayo cepet bikinin nih, aku mau apply visa lagi. Akhirnya ya udah dibikinin deh. Alhamdulillahnya pihak kampusnya nggak ribet, langsung dibikinin dan jadi iya. Jadi tanggal 27 Agustus apply, kemudian beberapa hari kemudian ada telepon diminta untuk penarikan berkas, cancel dengan alasan dependen untuk penerima beasiswa Max belum bisa apply. Tapi untuk dependen pekerja dan lain-lain enggak ya waktu itu? Untuk pekerja sih enggak, mereka masih lanjut. Itu kemudian apply lagi kapan tuh berarti? Apply lagi itu sekitar tanggal 19 kalau nggak salah. 19 September? Iya, September. Tanggal 19 September apply lagi. Karena nunggu surat dari kampus kan. Berarti dengan syarat-syarat yang tadi yang sama, yang disebutkan di awal, ditambah dengan berkas tambahan, surat dari kampus. Kemudian terbitnya kapan tuh? 16 Oktober. Iya, belasan berarti. Iya. Belasan.
Ya, sekitar 1 bulan, belasan Oktober udah terbit lagi. Itu kemudian visanya itu gimana tuh? Dikirim ke alamat rumah atau gimana? Diambil lagi atau diambil ke tempat atau gimana? Karena situasi corona gini, jadi kan pembatasan juga yang masuk ke JVAC itu. Jadi setelah dikabarin via email sama JVAC, dikirim lewat kurir. Jadi kita nggak perlu ngambil lagi sendiri ya, udah dikirim ke alamat rumah lewat kurir. Nah itu tadi ngomongin biaya, berapa sih biayanya? Rinciannya masih ingat nggak kira-kira? Total berapa? Sebenarnya untuk visanya sendiri itu cuma 450. Terus di situ ada jasa single entry per orang. Oke. Terus untuk jasa dari JVAC-nya itu 150. Terus untuk kurirnya itu sekitar 60 ribuan atau berapa gitu. Ya, totalnya sekitar 600 sekian. Sekitar 600-an. Iya. Jadi dengan rincian biaya visanya 450-an, biaya jasa JVAC dan biaya kurir. Ya. Karena dikirim ya, dikirim lewat kurir ke alamat rumah. Soalnya pengalaman dulu ketika saya ngurus visa studi, visa pelajar, itu diambil sendiri. Jadi setelah dikabarin visanya sudah jadi, diambil sendiri. Tapi itu termasuk mahal. Kan dari Jakarta biasanya kurir itu cuma belasan ribu hitungannya. Itu sampai di atas 50.000 pokoknya. 60.000 sekian. Mungkin kurirnya juga ekspres ya, nyampenya sehari. Iya sehari sih. Sore dikabarin visanya dikirim, siang sekitar jam 1 udah ada nyampe di rumah. Oke, berarti memang ekspres. Nah, itu akhirnya setelah menunggu sekian lama, visanya selesai, dapat kabar visanya sudah jadi, sudah terbit, dan akhirnya visanya dikirim ke rumah. Perasaannya gimana sih? Awalnya masih trauma kan, visa paspor dibalikin tuh pas mau dibuka, ini prank beneran apa bohongan nih? Soalnya pas buka yang kemarin pertama, si paspornya nggak ada apa-apanya, cuma ada paspor sama si aja tanpa visa. Nah pas lihat visa, beneran nggak ada visanya gitu kan. Cuma pas ditelah lagi, ya ampun, hampir setahun nungguin kayak ini doang, visa yang ditempel stiker dan paspornya gitu kan. Ya seneng sih udah pasti. Kan perasaan Bapak waktu aku ngabarin visanya udah nyampe nih. Iya seneng. Akhirnya kan bisa jadi nyesel juga sih. Secara kertas sakti harus menunggu sekitar kurang lebih hampir 1 tahun untuk bisa ya, untuk karena terkendala oleh situasi COVID juga ya. Tapi bersyukur alhamdulillah akhirnya bisa berangkat. Dan dengar-dengar juga tadi katanya bilang ada grupnya ya. Berarti memang banyak sekali ibu-ibu, emak-emak yang ingin segera pada menyusul suaminya ke sini, sampai ada grupnya yang namanya apa coba? Apa tuh? Pejuang visa dependent gitu. Berapa orang kira-kira orang yang di grup? Awal aku masuk grup itu baru 16 orang. Aku tuh termasuk orang ke-16. Cuman pas kesini sekarang udah 80 lebih. 80 orang. Iya. Nah, itu 80 orang itu emak-emak di seluruh Indonesia yang ingin menyusul suaminya ke Jepang. Itu 80 orang yang udah kedata, yang masuk grup kan. Iya bener. Yang entah yang belum kedata, yang nggak join grupnya, entah berapa puluh orang lagi. Itu emak-emaknya doang ya, maksudnya. Belum kan emak-emak itu bawa anak. Ada yang bawa anak. Ya, ada yang 2, ada yang 3 gitu kan. Oke. Nah, kasus juga nih untuk yang udah punya anak. Kira-kira anaknya juga ada syarat khusus nggak sih supaya anaknya juga bisa dibawa gitu? Apakah anaknya juga harus dibuatkan visa kan? Ya, visa itu kan perorangan kan. Udah otomatis visa perorangan, paspor juga, COE-nya juga. Jadi kalau misalkan keluarganya yang mau bawa anaknya juga, ya otomatis bikinnya double apa triple gitu sesuai anggota yang mau datang ke Jepangnya gitu sih. Persyaratan waktu ngajuin visa pun beda gitu, berkas ibu, anak
ada masing-masing. Jadi untuk teman-teman yang mungkin udah punya anak, yang ingin menyusul suaminya ke Jepang juga, selain untuk visa untuk diri sendiri, juga harus menyiapkan visa untuk anaknya ya. Mulai dari ya sih, ketika saya mengurus COE Certificate of Eligibility, itu memang hitungannya per jiwa. Nah, jadi itu sedikit info dan sharing pengalaman, sharing kebahagiaan juga mungkin ya. Bisa menyusul karena visanya sudah jadi, sudah bisa berangkat deh akhirnya ke Jepang menyusul suami. Nah, itu sedikit ya pengalaman, info yang bisa narasumber saya sekarang ini sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mengajukan visa dependent ya, yang ingin mungkin entah sekarang atau mungkin suatu hari nanti suami atau keluarganya ada di Jepang dan ingin mengajukan visa dependent. Nah, semoga info dari kami ini bisa membantu dan bisa bermanfaat. Nah, mungkin sampai di sini saja info sharing kita kali ini. Sekali lagi, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lain. Dan di pembahasan berikutnya mungkin kita akan membahas sesuatu yang lebih seru. Nah, saya masih penasaran nih, terbang dari Indonesia ke Jepang. Nah, setelah awal menginjakkan kaki di Jepang sampai di bandara Jepang, itu banyak dong pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan, yang bisa di-sharing, terutama dengan proses karantina dan lain-lain. Harus ada aplikasi, harus ada plates dan lain-lain yang harus disiapkan. Nah, itu menarik untuk juga diceritakan. Nah, tunggu aja di video kita selanjutnya. Bye-bye.